Suatu ketika salah seorang sahabat Nabi, saudara, sekaligus merupakan cucu angkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma. Usama ditugaskan dalam suatu misi jihad bersama para sahabat yang lain, saudara. Singkat cerita, di dalam satu pertempuran, saudara, Usama berhasil melumpuhkan musuh hadapan dengan dia. Musuh yang duel dengan dia dalam medan tempur berhasil dijatuhkan, berhasil dilumpuhkan. Dan begitu ingin dibunuh oleh Usama, saudara, musuh tadi di medan perang, si musuh tanpa diduga tiba-tiba mengatakan la ilaha illallah. Si musuh, si kafir tadi, saudara, yang tadi bertanding, yang tadi semangat bunuhin orang Islam, begitu dia jatuh, begitu dia mau dibunuh, dia teriak la ilaha illallah. Sahabat yang lain berhenti, tapi Usama tidak peduli. Orang tadi tetap dibunuh, saudara. Dibunuh oleh Usama. Begitu dibunuh, beberapa sahabat protes keras, saudara. Mereka protes, ya Usama, orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah. Dia sudah masuk Islam. Nabi sudah memberikan amanat. Man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, enggak boleh darahnya ditumpahkan, enggak boleh harta bendanya dirampas, enggak boleh dibunuh. Tapi apa kata Nabi? Enggak. Kata Usama, saudara. Maksud saya kata Usama apa? Innahu qalaha maghafatas silah. Dia ini tadi mengucapkan la ilaha illallah hanya karena takut dibunuh. Dia cuma ingin bertameng saja, ingin berlindung diri saja. Dia pura-pura masuk Islam. Kenapa enggak dari tadi dia masuk Islam? Begitu mau dihantam, begitu mau dibunuh, baru dia masuk Islam. Dia pura-pura. Dia hanya ingin melindungi diri. Sebagian sahabat yang dengar ini, saudara, tidak puas dengan jawaban tersebut. Masalah tersebut dilaporkan kepada Nabi, saudara. Dilaporkan ke hadapan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Rasulullah. Begitu diceritakan kepada Nabi dalam majlis, saudara. Duduk Usama dalam majlis. Setelah Nabi dengar ceritanya, Nabi pandang tajam tatap yang namanya Usama, saudara. Kemudian Nabi tegur, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah? Hei Usama, apa betul kau sudah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Usama menjawab, ya Rasulullah, innahu qalaha makhafatas silah. Ya Rasulullah, menurut aku, orang tersebut itu mengucapkan la ilaha illallah hanya untuk melindungi diri karena takut dibunuh. Dia pura-pura masuk Islam. Apa kata Nabi? Afarsakakta sadrah hatta ta'lama ma fi qalbi aqalaha amla. Hei Usama, apa kau sudah bedah dia punya dada? Apa kau sudah belah dia punya hati? Sehingga kau bisa lihat dalam hatinya, dia benar mengucapin la ilaha illallah atau tidak? Dia serius atau pura-pura? Apa kau sudah belah dia punya dada? Kau sudah longot dia punya hati? Diam Usama, saudara. Kemudian Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asukka ma fi butunin nas. Hei Usama, demi Allah, aku ini tidak diperintah oleh Allah untuk membelah isi hati manusia. Selama zahirnya sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia muslim, titik. Urusan hatinya serius atau tidak serius, serius atau pura-pura, itu urusan Allah, bukan urusanmu. Masya Allah. Jadi jangan menghukum hati manusia, saudara.
Mulutnya udah ngucapin la ilaha illallah. Dia muslim. Mau dia pura-pura ke? Mau dia serius enggak serius? Bukan urusan kita, saudara. Yang tahu dia serius atau tidak serius hanya Allah. Yang tahu dia pura-pura atau tidak pura-pura hanya Allah. Kita hanya menghukum zahir. Makanya saudara, di dalam kaidah para ulama mengatakan, nahkum ala dhawahir amma sarair nufawwiduha ilallah. Kita hanya menghukum zahirnya saja. Adapun urusan sarair, rahasia batin, serahkan saja kepada Allah. Begitu ditegur Nabi, saudara. Apa Usamah bilang cerita kepada para sahabatnya, demi Allah. Demi Allah. Aku merasa lebih baik begitu aku lihat marahnya Nabi. Aku merasa alangkah indahnya kalau aku tidak pernah dilahirkan ke atas muka bumi ini. Kenapa? Saking nyeselnya ditegur oleh Nabi, dikasih peringatan oleh Nabi. Dan semenjak itu saudara, tidak ada satu sahabat pun yang berani lagi untuk membunuh siapapun yang masuk Islam dalam medan tempur, saudara. Enggak berani lagi mereka katakan, oh itu pura-pura. Enggak. Dohirnya masuk Islam, hormati, hargai, akui. Jangan coba-coba ditumpahkan darahnya, saudara. Alhamdulillah. Jadi saudara, kalau dipikir-pikir pakai akal biasa, kelihatannya Usama enggak terlalu salah juga, wajar. Kenapa enggak dari tadi dia masuk Islam? Begitu mau dibunuh baru ngucapin la ilaha illallah. Tapi persoalannya kita bukan main akal-akalan, saudara. Persoalannya kita bukan main perasaan. Persoalannya kita bermain dengan hukum. Jadi kalau Nabi udah mengatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas. Terapkan itu hukum, tegakkan itu ketentuan, saudara. Jangan seenaknya kita mengkafirkan hanya mengikuti hawa nafsu kita. Kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah.